Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya dengan Hariara. Teman-teman, dalam episode teman saya kali ini masih melanjuti dari episode yang sebelumnya. Jadi yang di episode teman saya sebelumnya itu kan saya meliput Mas Anggit Wicaksono nih. Setelah melihat, mereview koleksi kaset-kasetnya Mas Anggi, juga ada buku-buku novel, buku komik, kemudian ada majalah Hai, dan juga ada mainan model kit Gundamnya milik dari Mas Anggit. Lah ternyata Mas Anggit ini juga kebetulan masih bertetangga dengan teman saya juga, teman-teman yang kebetulan juga punya hobi yang sama seperti Mas Anggit, yaitu kolektor kaset. Bukan hanya sebagai kolektor teman-teman, tapi juga dia menjual kaset-kaset pita, dan kadang-kadang koleksi kasetnya itu juga jarang nggak ada di pasaran seperti saat ini gitu kan. Nah akhirnya dalam episode teman saya kali ini spesial, saya bersama Mas Anggit berkunjung ke rumah teman saya bernama Pak Catur Solonesia. Ya, seperti apa nanti interviewnya saya bersama Pak Catur? Ya, kita pantau terus dalam episode teman saya kali ini bersama Catur Solonesia. Assalamualaikum. Ya nggak apa-apa. Oke, Mas Catur. Ada apa lagi? Weh. Jadi teman-teman, ini kita udah sampai di rumahnya Mas Catur. Ya lama nggak ketemu Mas Catur. Sedang apa Mas Catur? Jangan apa-apa pagi kalau ini. Bikin paket. Ini sendirian. Oh, santai dulu sebelum kita interview. Buang aja. Kasihan. Di sini Mang Anggit biasa gitu. Yang sini. Ya, ini kita udah sampai di rumahnya Mas Catur Solonesia. Ini sosoknya Mas Catur. Yang biasa kalau teman-teman di sosial media, terutama di Facebook ya, sering ada status jual kaset. Anda bertemu dengan orang di balik layar. Apa kesibukan sekarang Mas Catur? Apa enaknya manggil Mas apa Pak? Ada kakak ya. Itu jualan kaset aja saat ini. Lo cuma jualan kaset aja? Jualan kaset. Antar jemput. Antar jemput anak. Anak sekolah SD? SD masih SD, tahun ini masuk SMP. Oh, ini masuk SMP. Nah, ya itu, gitu aja. Ya, kemarin saya habis interview dengan Mas Anggit. Kebetulan kemarin Mas Anggit cerita sama saya tentang Mas Catur nih. Ternyata rumahnya Mas Catur dengan Mas Anggit sebenarnya nggak terlalu jauh. Tapi setelah perjalanan tadi lumayan juga ya. Lumayan Mas. Kalau saya hitung tadi sekitar ada 6 kilo nih. Oh ini ya yang mana? Rumahku yang baru kan ya. Sama aja kan, kalau rumah ibu sama rumah aku kan nggak begitu jauh. Ya, ini sih yang mana sih? Biasa aja, soalnya kan. Karena kalau Mas Anggit sama Mas Catur udah terbiasa kan bolak-balik. Kalau saya ini ya masih cukup jauh sih. Tapi lebih jauh lagi dari rumah saya Mas. Rumah saya di Sukamadu. Masih Karanganyar, tapi ini masuk Sukoharjo ya? Ini Sukoharjo. Oh, udah masuk Sukoharjo ya? Di Karanganyar. Mas Anggit Karanganyar. Kalau kita teh daerah Coret. Sukoharjo Coret ya? Sukoharjo Coret. Ini berarti masuk desa apa Mas? Kecamatan Sapen. Mojolaban ya? Coret. Coret. Jadi kalau mau ke mana-mana, mau ke kota ini jauh. Iya, tengah-tengah ya? Jauh bukan? Oh, malah jauh ya? Pinggir utara ini. Pinggir. Jadi kalau gue mau ke mana? Kalau gue mau ke Karanganyar lebih dekat. Oh iya ya? Tapi kalau ngurusin jauh. Ngurusin Ke Sukoharjo sana ya, kota ya? Kota. Iya, ya itu tadi sekilas intermezzo dengan Mas Catur. Nanti kita akan interview lebih dalam, mengenal lebih dekat Mas Catur, termasuk hobi kasetnya.
Terus pantau bersama teman saya. Kali ini bersama Mas Catur Solonesia. Ya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah ada di dalam rumahnya Pak Catur Solonesia teman-teman. Jadi di hadapan saya ini ada deretan kaset-kaset yang berjejer rapi di raknya Pak Catur ya. Tentu teman-teman yang sering memantau di akun Facebooknya Catur Solonesia sudah tidak asing dengan postingan beliau, yaitu menjual kaset pita, yang tentu saja kaset-kaset itu sudah tidak banyak beredar, apalagi di era digital seperti sekarang ini ya teman-teman. Nah, seperti apa perjalanan beliau sampai akhirnya bisa menggeluti bisnis ini? Yuk kita mulai ngobrol ya teman-teman bersama Catur Solonesia. Iya. Ganti baju lah. Iya. Dikit. Oke, gimana Mas Ari? Boleh, di mana aja boleh dah. Kasetnya banyak banget Mas. Dagangan, ada dagangan, ada pribadi. Kayak pribadi gue udah nggak ini deh Mas, sudah lebih cenderung gue jual semua. Akhirnya gue ini Mas, apa sih namanya, kayak gue pernah ini ada omongan almarhum si bokap dulu ngomong gini, Drik, itu barang kamu numpuk-numpuk itu apa enggak rugi kamu, lebih baik kamu iniin aja, ketika kamu sama barang itu sayang, itu barang juga bakalan sayang sama kamu gitu loh. Nah kalau orang jualan itu nggak boleh begitu, eman-eman gitu ya, eman-eman gitu. Cuman gue jual kalau misalnya orang itu berani dengan harga gue, ya gue kasih. Terus sekarang kayak gitu aja Mas. Oh gitu. Jadi sebenarnya ini kan awalnya kaset ini sebenarnya memang koleksi pribadinya Mas Catur ya. Walaupun kalau mau versi masih tetap ada yang gue koleksi, cuman ya gue tahan dulu. Cuman kalau dia berani tinggi dengan harga koleksi gue, ya gue kasih. Jadi benar-benar barang koleksi ya, kolektor ya. Kolektor ya. Kolektor didol. Wow, ini ada Giant Step. Wah, gila, ini kaset lama banget loh. Itu kan itu sayangnya rilisan baru Mas. Oh, tapi ada yang rilis baru. Giant Step Mark 1. Nah, itu di rilisan baru. Denny Subarja, Dedi Dores. Weh. Ada ras, isolasi. Wah, ternyata koleksinya Mas Catur satu judul bisa lebih dari satu, bisa sampai 2 kaset, bahkan bisa sampai 3 kaset ya. Karena kan gue dulu sistemnya beli sale band-band baru gue beli support. Oh, sini juga CD ya, CD khusus CD aja. Tapi kalau yang film nggak ada, hanya memang fokus di CD audio. Kalau film gue cuma koleksi film Benyamin Mas. Oh ya, film Benyamin. Gue taruh mana ya, lupa ya gue Mas ya. Oh, mana ya? Maria Carey. Ini koleksi Benyamin gue. Wah. Ahmad Albar, Elvis Presley, Rama Cinta. Ini format VCD ya? VCD. Ini film yang sama orang yang doyan musik. Oh. Kolektor musik itu yang paling dicari sebenarnya. Ambisi. Yuk di sini. Karena di situ ada God Bless, ada Bimbo, Kas Plus. Wah, gila nih. Ada Gundala. Wah, bisa dapat film ini Mas. Ini ceritanya gimana sih kalau bisa dapat film-film lama? Emang ini beli dari dulu? Itu gue beli dari zaman kuliah Mas. Jadi emang koleksi dulu ya? Zaman dulu tuh, karena kan gue tinggal di Jakarta. Jakarta gue tinggal ke Glodok. Oh, ngeborong ini ya? Ya beli satu-satu Mas, anak kuliah tahu sendiri dananya. Oke, ini menarik sekali teman-teman. Kita kulik habis tentang Mas Catur Solonesia. Oke, Mas Catur, ini kan aslinya orang Jakarta ya? Iya Mas. Tapi tinggal di Solo. Apa dari istri ada orang Solo atau gimana Mas? Istri Jawa Timur. Oh, istri dari Jawa Timur. Ini juga ada Mas Anggit. Nah, boleh berdua nih, boleh ikut nimbrung Mas Anggit sama Mas Catur biar supaya bisa rame. Sponsor. Kita dapat sponsor. Nah, kebetulan nih kalau kita mau runut nih, saya dapat referensi Mas Catur karena kemarin habis buat liputan dengan Mas Anggit, dan ternyata antara Mas Anggit dengan Mas Catur ini punya hobi yang sama, yaitu kolektor kaset, dan ternyata ada koleksi film-film karyanya Benyamin S. Emang penggemar beratnya Benyamin Mas Catur? Suka karya-karyanya dia, suka. Legend sih kalau menurut gue masalahnya. Iya.
Benyamin ini kan pelopor musik gambang kromong ya, betul ya? Kalau pelopor sih enggak, menerusin nih karena kan musik itu Terus generasinya. generasi ini. Cuman dia ini kalau menurut gue dia generasi musik rakyat yang bisa masuk ke apa ya golongan ini ya menengah ke atas Sampai masuk ke industri rekaman juga ya. kayak gitu. Dan dia salah satu artis kampungan yang katanya orang dulu itu kampungan terusnya bisa masuk bisa dapat Piala Citra. Oh iya, Ya kan Intan Berduri. Intan Berduri. Yes. Itu malah bukan film komedi ya, film drama malahnya Drama, waktu itu ya. Sebelum merambah ke bisnis kaset. Dulu kan berasal dari Jakarta nih. Dari Jakarta terus tiba-tiba hijrah ke Solo. Ketika sampai Solo ini apa yang terpintas di pikiran Mas Jatro pada waktu itu? Itu sampai Solo tahun berapa waktu itu? Solo 2000 berapa ya? 2010 ya gitu ya? 2010 kali ya gue ya? Lupa deh. Ya 2010 masih sendirian, Masih sendiri. nggak kenal sama siapa-siapa. Cuma nanya ke orang, kalau nyari kaset di Solo di mana sih? Mm-mm. Di pasar apa namanya? Notoharjo. Notoharjo. Nah, di Notoharjo di situ mulailah kenal satu orang, dua orang kayak gitu. Salah satunya Mas Anggit. Salah satunya Mas Andi. Yang ketika gue ketemu sama dia, gue takut tuh gila pang banget kan. Ya, jadi Mas Anggit ini dulu punker ya. Pang banget. Maksudnya dalam arti penampilan pangnya aja tuh Penampilannya metal, musiknya tapi pang gitu kayak gitu. rambutnya mohak atau gimana Mas? Rambutnya gondrong. Gondrong. Gondrong banget sih. Badan Gondrong udah gondrong. Badan? Udah gini. badan itu cungkring berarti Mas. Badan masih cungkring. Mas. Pakai sepatu. Kalau mau cungkring sih, gue juga masih cungkring mas. Oh iya. Gue masih cungkring ketika itu. Karena dulunya Mas Satu digondrong juga ya? Dulu. Oh dulu. Terus gue masuk ke Solo, gue ngerintis tuh mulai kenalan satu dua orang soal ini. Ternyata di Solo banyak yang suka sama yang namanya rilisan fisik mas. Oh iya, kaset pita ya terutama ya. Kaset pita banyak yang suka. Terus gue pelan-pelan kan gue sebelum gue di Solo juga gue udah jualan ya sebenarnya. Cuman gue jualannya dulu online. Cuman gue dulu jualannya gini, SMS-an kayak gue ngirim ke Surabaya. Nggak tahu dulu tuh kita cuma saling percaya aja mas. Oh, Jadi mas punya kaset ini nggak? Punya. Terus gue foto ini gue kirim lewat email. Kayak gitu tuh dulu tuh kayak gitu. Terus gue pindah ke sini, gue pindah ke Solo, pelan-pelan akhirnya gue buka di Geladak mas. gelar lapak di sana. Enggak, gue buka toko di Geladak. Oh, buka toko. Sempet nyewa kios. Sewa kios gue di Geladak. Sampai berapa? 2 tahun kalian gitu ya? Gue lupa deh. Di Geladak tuh sebenarnya banyak yang datang mas. Dari situ gue makin banyak kenal orang. Di Solo. Tommy. Mas Tommy Rockwell. Tommy Rockwell. Oh iya. Di situ di situ mas gue kenal Tommy, Mas Tommy, terusnya Denny, Oh iya mas ini. Mbah Wiro. Mbah Wiro, ya. Terus dari situ baru deh gue kenal sama rilisan fisik Solo. Ya. Tapi gue seneng mas ketika itu di Solo. Gue itu udah bawa kaset-kaset kayak The Morrissey, Morrissey, Smith, Stone Roses yang indie. British itu ya. British itu di Solo tuh nggak gerak. Yang gerak di Solo tuh metal, hard rock gitu. Iya, Gitu ya. basisnya beda ya. Aku seneng banget. Kaset itu di Jakarta nggak tinggi, gitu ya. Udah gue dari Jakarta gue ambil itu gue jualan itu laku banget mas. Kayak Rhapsody, Dream Theater, terus apa lagi? Iya, malah di sini beda ya segmennya. Nah gue bingung, kok nih Mas Anggit paling cuman pangnya Green Day, sama sing pang kayak gitu. Nah, efek udah masuk ya. Oh, berarti dulu ketika awal di Solo itu tahun 2010-an ya Mas Catur ya, 2010. Terus akhirnya sewa kios di Solo, di Geladak waktu itu saya mulai merambah kaset, merintisnya dari situ ya. Tapi sebelum di Jakarta memang belum ngerintis kaset. Apa hanya di Solo aja? Di Jakarta udah mas, ya itu tadi kalau di Jakarta gua lebih cenderung online. Oh, berarti memang di Jakarta sana memang sudah Karena kan gue di Jakarta gawe. bekerja ya. Gue di Jakarta kan kerja, di Jakarta kerja. Nah sampingan gue Kaset itu tadi. terusnya gue juga di Jakarta kan punya komunitas juga. Oh, Komunitas pencinta musik Indonesia. iya. Nah, gue banyak ngerti musik Indonesia dari teman-teman komunitas musik Indonesia itu mas. Dari situ, walaupun tadinya kan paling tadi cuma Giant Step, Giant Step. Gipsy,
Apaan lagi? Rhapsody, Aka, Kayak gitu. ya. Akhirnya gue tahu yang jeruan-jeruannya gitu loh mas. Nah, termasuk isu-isu yang lagi santer pada saat itu ya. Nah, betul. Terutama konflik-konflik internal band itu ya. Yang ya itu kayak eranya 2000 gitu kan. Tahu sih ya. Ya kebetulan saya sempat ngikuti apa ya perkembangan musik dari era-era dulu ya. Ketika itu kan kita sama teman-teman KPM itu setiap setiap bulan itu ada pertemuan mas di Lansat. Nah setiap pertemuan itu kadang-kadang si bintang tamu yang kita datengin suka off record cerita-cerita yang asik gitu-gitu. Sesuatu yang tidak hasil dipublikasikan ya. Kayak gitu-gitu. Cuman setelah ada media, ketika itu kan media sosial belum seramai sekarang ya, kayak sekarang. Jadi ketika itu kita dengar itu tuh asik banget mas. Seru ya. Seru. Karena belum ada media sosial, belum kayak sekarang gitu, belum ada TikTok, YouTube gitu. Nah kita jadi dengerin tuh, wah. Apa iya nih, serius nih? Kayak gitu. Cuman kan sekarang udah mulai ada yang namanya media sosial ya, orang udah biasa ya. Konflik-konflik itu hal yang biasa ya. Betul, kayak gitu. Balik lagi di Solo, terus pertama kali itu mas, saya itu ketemu sama mas, siapa ya dosen isi, aku lupa lagi namanya mas. Nah dia tuh ngajakin, Mas Atur, ajakin bikin ini yuk, RSD. Nah saya di sini kan sebelum banyak teman, belum banyak teman. Terus saya diajakin di dekat Sriwidari itu ada gedung bioskop apa tuh itu ya? Oh iya, yang dulu itu. Diajakin situ tuh. Nah terus saya, cuman kayaknya nggak jalan. Terus saya kenal sama Mas Dondit. Mas Dondit. Dan Dondit Alpha Omega. Nah kenal sama Mas Dondit itu, kita ada obrolan, kita bikin, Mas kita bikin gini. Ya udah akhirnya Mas Dondit, Mas Atur, kita bikin di Lokananta aja. Oh iya. Nah kita bikin di Lokananta. Akhirnya di situ RSD pertama Solo tahun 2014 kali kalau nggak salah. 2014 ya. RSD itu dari kepanjangan Record Store Day. Jadi istilahnya cikal bakal rilisan fisik Di Solo lapakan Record Store Day di Solo. Oh iya. Nah, itu sama Mas Dondit Alpha Omega. Nah kita kaget. Sambutannya tuh ternyata gila, banyak rame gitu. Banyak ya. Itu 2014 kalau menurut saya lagi puncaknya rilisan lagi puncaknya kaset, rilisan fisik. Kaset, CD itu lagi ini. Lagi banyak. Nah, tapi yang dicari ketika itu masih tetap band-band progressive rock. Iya. Rilisan Mona Lisa. Terusnya Yes kayak gitu-gitu. Yes. Hard rock, punk masih belum dihitung gitu. masih haluan kiri ya waktu itu. Semurah dulu kan saja. Dulu itu. Ya gitu loh. Gue terusan terus. Nah dari situ mulai tuh pergerakan, udah mulai ada Record Store Day. Terus sampai ketika RSD pertama tuh teman-teman Jogja itu malah datang ke Solo ya. Mereka datang dari teman-teman Semarang, mereka datang ke Solo ke Lokananta, dan pertama kalinya mereka masuk ke Lokananta kayak gitu. Terus saya inget ketika lapak pertama, ini gue mas, di sebelah kiri tuh ada tuh bocil-bocil tuh, anak depan tuh sebelah kiri tuh, lapak pakai apa sih namanya gitu, gelar tikar ya, gelar tikar, gue lihat wah gila ini anak pang-pang banget, gitu, sangar-sangar gitu, itu aku mas. Ternyata itu Mas Anggit. Jadi Oke. tinggi. Ini menarik ini. Ada aja meja itu kan meja pendek, kan Lokananta kan dulu kan meja tingginya kan cuma terbatas, artinya cuma meja pendek, ya udah aku pakai meja pendek, gelar tikar, barang di display di situ. Tapi ketika sore hujan ya mas. Sore hujan, akhirnya kita masuk ke dalam. Ke dalam tuh. Jadi asal mulanya perkenalan Mas Anggit dengan Mas Catur dari situ atau sebelumnya udah kenal? Sebelumnya udah kenal, tapi kita kenal di itu mas, di Noto Harjo. Nah di Noto Harjo gue kenal ya, salah satu tadi gue dari cerita, salah satunya Mas Anggit itu. Mas Anggit ini ya. Harjo yang gue bilang pangkar banget ya anak nih. Nah Mas Anggit itu anterin gue, Om, ya Om kita cari ke tempat lain lagi. Kemana Mas? Aku kan nggak tahu Solo, gue bilang gitu kan. Ini di Geladak. Gue manut, gue pikir jauh, ternyata deket. Wah, nah di situ juga salah satu apa ya? Ketika itu harta karun juga di Solo. Kadang cuan di. Oh ya. Gitu, udah di situ. Ya di situ kan terlalu banyak kan buku ya, buku. Cuman kaset kadang-kadang ada 1-2 kayak gitu. Nah, terusnya dari situ akhirnya kan kita bikin Record Store Day. Nah, terusnya perkenalan saya sama Mas Hari. Ini kita udah berjalan seperti biasa ya. Udah reguler ya. Udah reguler seperti biasa. Nah, terusnya saya lagi acara lapakan
apa ya Mas ya? Proklamasi di Lokananta Proklamasi di tahun Lokananta. 2018 ya. Terus saya lupa tahunnya Mas. 2018. Memori gua Waktu itu saya lagi jatuh sakit. Ingat sekali. Itu tiba-tiba ada orang datang ke saya ngajakin ngobrol. Nah, itu kalau kita nggak kenal ya Mas ya? Belum kenal. Kita ngajakin ngobrol ngalur ngidul tapi tentang musik. Nyambung ya. Nyambung gitu loh. Terus saya punya rilisan, bersuruh udah Mas ini tawarin aja ke Mas Anggit. Nah dari situ sampean kenal sama Mas Anggit. Dari situ sampean kenal lagi ke banyak. Sampai ketemu akhirnya dengan Mas Rudi Lehor ya, membuat karya. Mas Rudi Lehor tuh gue kenalnya di Geladak juga. Oh. Di Lokananta kan? Tapi gue udah tahu dia orang Lokananta. Oh iya. Dari sekedar dari apa? Dari nama-nama. Ternyata yang ini orang yang tahu ya. Kayak gitu. Di sini saya nemu harta karun saya yang ini dia. God Bless tahun 88. Ini album yang menjadi koleksi pertama saya. Jadi dulu tahun 88 ini waktu itu saya masih kelas 2 SD. Asalnya dari bisa menjadi kolektor kaset itu dari album ini. Persis album ini dengan kemasan kalau orang bilang pada waktu itu kotak sabun ya. Nah, kasetnya ini. Masih ada logo billboardnya. Ada yang mengucurkannya lagi nih, ada karya ini nih, Slang. Nah, ini Slang yang kaset yang pernah saya beli waktu rilisan tahun 91. Itu saya masih kelas 6 SD. Ini cover aslinya ini ya, ini adalah sablon. Jadi bukan cover cetak printing ya. Jadi ini sablon. Jadi waktu itu konon cover ini kalau kita setrika di kaos itu gambarnya bisa nempel di kaos. Ya. Ini ternyata saya nemu nih. Ini masih terawat dengan baik oleh Mas Catur. Dan ini ada album yang sangat lama sekali ini, fenomenal. Dan ini album tahun berapa Mas aslinya nih Mas? 77. Jadi Badai Pasti Berlalu itu salah satu album yang paling banyak dirilis di Indonesia. Ini karya Eros Jarot, Chrisye sama Joki. Ini sebenarnya soundtrack aslinya Mas. Iya. Dan ini orisinil Mas. Orino. Wow, ori Mas. Orino. The Purple. Ini ada Phil Collins. Terus ada album Bad dari Michael Jackson. Nah ini menarik teman-teman karena ini albumnya sebenarnya udah secara kemasan ini udah sangat lama banget karena sebelum era kemasan Mika. Jadi dulu sempat ada ya orang bilang namanya kemasan seperti ini ya, bilang namanya kemasan kotak sabun. Ini dulu sempat ngetren di akhir 80-an ya, mau masuk awal 90-an. Ini ada kaset karya Gombloh berjudul Sekar Mayang. Masih ori semua loh ini. Nah, ini rotor. Ini rotor di dalamnya ada musisi, seorang vokalis dan gitaris yang bernama Irfan Sembiring. Ini pecahan dari Suckerhead. Ya. Rotor yang di dalamnya ada Irfan Sembiring, terus ada Juda Pran, terus drummernya ini ada Bakar. Nah, Bakar itu dulu kalau dari riwayatnya di festival Lox Labor itu dia pernah masuk dalam grup Saltis dari Madura, Sumatera, kalau nggak salah ya. Dan Bakar itu sempat bergabung dengan Suckerhead sebagai drummer. Dan Bakar ini musisi rocker yang satu-satunya tidak ingin tenar karena dia memilih untuk hijrah. Sekelumit tentang Bakar. Terus kemudian ada Stone Roses. Ini Stone Roses. Itu seleranya Mas Anggit. Selera Mas Anggit. Sebenarnya saya senang dengan Stone Roses tapi belum bisa mencerna musik Stone Roses. Seperti eksperimental ya Mas. Ya, Britpop tapi Britpop ya. Tapi kedalaman ya. Kalau dibilang harus benar-benar bisa mencerna sih. gara-gara James Squire kan. James Squire. Album yang pernah saya lihat di toko kaset waktu saya SMA kalau nggak salah, album ini sama Turn Into the Stone. Ini. Oh gitu dulu diborong Mas. Iya, saya tuh nggak kepikiran. tapi saya dulu pernah suka ini Mas, beli album The Cure, Pulp, Pop ya, terus sana apa? Sweet, saya dulu pencinta suka itu apa Britpop. Nah ini Mas Catur bisa mendapatkan kaset-kaset ini Mas. Ini kan udah keluaran lama nih, udah era-era 80-an dulu ya. Terutama yang ini Badai Pasti Berlalu. Ini kok masih bisa didapat sampai sekarang ini gimana Mas? Kalau sekarang, zaman sekarang ya, itu gampang Mas. Malah gampang. Kalau sekarang kita tinggal buka Tokopedia, tinggal buka lapak, Facebook, Instagram ataupun kayak
belanjaan yang di media sosial, cari ketemu. Oke? Era sekarang Mas. Tapi kalau era dulu belum ada media sosial Mas, belum ada Bukalapak, belum, itu lebih seru. Oh iya, bisa cerita nih. Itu Gimana? lebih seru Mas. Kita harus hunting ke toko. Kan ketika itu kaset kayak Badai Pasti dulu di toko kaset udah nggak ada. Akhirnya kita mencari kasetnya tuh ke penjual kaset second. Penjual kaset second. Kalau di Solo ketika itu ya adanya di Harjo. Harjo atau di Gladak kayak gitu di Solo. Nah, ketika itu kan saya di Jakarta Mas. Karena saya di Jakarta, saya untuk hunting kaset ketika itu saya harus ke Taman Puring, Iya. Jalan Surabaya, ke Jatinegara, kayak gitu Mas. Keliling Mas. Mas gitu. Ini saya cerita sebelum media sosial ya, Pak. Sebelum era internet ya. Internet menyerang gitu. Sebelum reformasi 97 98 Mas. Saya tuh sebenarnya kaset itu udah hobi. Iya. Tadinya kita cari kaset tuh saya di toko kaset Mas. Kalau karena saya di Jakarta saya cari di Aquarius Mahakam atau yang di dekat rumah. Di dekat rumah tuh ada Mas. Biasanya zaman dulu itu setiap yang namanya pasar itu pasti ada yang namanya toko kaset. Pasti ada ya. Pasti ada ya di situ. Ya, bener-bener. Di setiap pasar itu pasti ada toko kaset Mas, 1, 2 kayak gitu. Pasti ada. Saya ingat pertama kali saya beli kaset itu kaset Queen. Nah, ini Mas. Ini kaset yang pertama kali gue beli. The Best Queen. 2. Oh, yang kedua. Aquarius. Ini gue SD kelas, kalau nggak kelas 4, kelas 5 Mas. Kelas 4 tahun 80. Kalau nggak 87, 88. 87, 88. Gue pertama kali gue inget buat gue beli kaset ini. Harganya gue masih 1.750 ya. Dulu kaset masih harga segitu dulu. Nah dari situ udah SMP tuh. SMP ketika itu kaset udah masuk masa lisensi. Udah masuk lisensi. Kaset yang pertama kali gue beli itu kalau nggak salah itu Bon Jovi, album Jersey. Jersey. Jersey yang kotak sabun, yang versi kayak gini. Gue punya juga kasetnya, cuman gue lupa gue taruh mana. Versi kotak sabun. Harganya itu Mas, udah mahal gitu. Udah 5.000, 8.000 kalau saya. Era-era itu ya. Cuman era itu segitu mahal. Bener. Itu era segitu mahal. Dan gue itu belinya di Blok M gitu. Jersey. Terusnya beli, gue inget lagi terusnya beli Aerosmith album Pump. Oh ya, Pump. Album Pump. Terusnya udah mulai banyak. Gue mulai suka sama musik-musik rock. Nah, terusnya gue mulai dengerin musik Indonesia. Ketika itu kita nonton, generasi gue mungkin rata-rata ini salah satu band yang wajib dipunya. Wajib lu punya kasetnya saya juga. God Bless 88. Nah, God Bless 88 itu ketika itu kita nontonnya di TVRI kalau nggak salah deh. Kehidupan. Select Top Pop. Ada Aneka Safari, ada Kamera Ria. Kayak gitu. Kita nontonnya di situ gitu. Udah gitu, wah gila nih band keren banget gitu loh. Dengan lagu Kehidupan ya. Kehidupan. Bass pertama itu intronya wah, sampai sekarang loh. Nah, dari situ mulai tuh gue pelan-pelan nyari. Akhirnya dari God Bless ini mulai keracunan yang Indonesia tuh mulai Elpamas dulu gue terusnya. Tato. Bukan Mas, Elpamas tuh Dinding Kota. Album pertama itu ya. Pertama Baruna. Indonesia. Terus gue masih hard rock. Masih hard rock. Kamu mulai kelas 3 itu mulai keracunan yang namanya Kreator. Thrash metal. Tapi di situ gue juga udah mulai dengerin yang namanya musik-musik indie, kayak Stone Roses kayak gitu. Oh iya. Satu SMA tuh udah mulai Stone Roses. Nah ini 4. Iya. Ini gitu. Nih. Tapi aku masih jadi pertanyaan tuh the very best of Stone Roses. Ini yang gambar komplit. Itu bukan komplit kan cuma beda layout. Cuma yang very best itu sempat ada yang upload dan itu tulisan Indo. Itu masih jadi pertanyaan sih Mas. Aku belum nemu sih itu sih. Yang model ini bukan bajakan ya? Bukan. Nah, jadi pertama kali Stone Roses ini gue punya ini. Nah, dari Stone Roses ini gue mulai dengerin Nirvana juga. Stone Roses, Nirvana, Oasis, musik-musik British ya. Musik British kayak gitu gue dengerin. Tapi karena gue generasi 90 nih Mas ya. Generasi 90 tuh lu gini deh Mas. Lu sama musik pasti bingung. Karena di situ 90 tuh metal ada, punk juga ada, alternatif juga ada, grunge ada. Itu kayak masakan terhidang semua, tinggal pilih. Iya betul Mas. Ayo apa sekarang? R90 ya Mas ya? Iya. Dah. Iya, gue pernah punya itu gitu.
Ada kan tulisan Indonesia? Ada. Gue pernah lihat itu. Tapi yang paling susah ini kayak Susah ya. Nah, 90 tuh kayak gitu Mas. Jadi semua musik ada Iya, yang lu betul. pilih. Nah, akhirnya ketika berjalannya waktu gue nggak bisa memilih Mas. Kadang-kadang hari ini gue lagi mau suka dengerin indie, Britpop gitu, itu gue dengerin. Gue lagi suka metal, gue dengerin. Akhirnya sampai sekarang mungkin bertambahnya usia, selera musik kita berubah. Cuman jujur Mas, gue sampai sekarang gue nggak bisa dengerin. Gue mungkin hampir semua musik gue bisa dengerin Mas, kaset gitu bukan fisik. Gue bisa. Dangdut koplo gue nggak bisa. Nggak bisa mencerna. Ya, gue nggak tahu kenapa. Bukan Iya. gimana itu. Gue Betul. nggak bisa. Iya. Selera ya. Selera, betul. Kembali kepada selera sih. Kayak zaman dulu ketika orang tahun 2009 ketika invasinya Musik Melayu masuk ke pop Melayu gitu bener-bener menyerang Indonesia dengan Wali, Kangen Band gini. Orang-orang banyak yang mencibir, gue enggak. Gue bilang selera pasar lagi. Iya. Selera pasar lagi. Terus walaupun tahun segitu gue udah dengerin yang indie-indie, gue cuman nggak mau menghina mereka. Ini kayak gitu ya, musik Proses ya, musik itu proses. SMP sebenarnya album yang pertama ya, Sweet Sweet Hehe, cuman gue cari kasetnya nggak ada. Itu salah satu yang menginfluence gue untuk suka sama musik ini. Slang, Dewa, ini God Bless. Rotor ini yang dari Rotor ini gue akhirnya dengerin metal juga. Dulu tahun segini karena yang dengerin tuh masih gini, metal luar ya istilahnya, kreator kayak gitu. Ternyata di Indonesia nongol Rotor, gila dahsyat banget gitu loh. Nah terus saya album yang mungkin abadi sepanjang masa, semua orang pasti suka. Berarti pasti berlalu. Nomor 1 Rolling Stone nih, Nah ini album Goblok yang Ini keluaran tahun berapa nih, Ras? ini tahun 70-an. Salah satu yang diincar sama kolektor. Dan Mas Catur punya kasetnya ini. Original Mas. Ada saya sebenarnya kaset nggak original Mas. Kadang-kadang ini Mas. Kadang-kadang kan karena emang nggak masuk ya Mas ya, karena nggak masuk sini gitu loh. Nggak resmi beredar ya? Nggak resmi beredar, cuman mau nggak mau ya udah. Coldplay Minta. Ini tidak beredar ini Mas. Ya, Limited. bootleg kan? Oh, bootleg. Nah, bootleg. Oh ya, bedanya bootleg apa sih Mas dengan album yang resmi? Kalau bootleg bukan album resmi Mas. Gitu aja, bajakan. Oh, KW. Ya, bajakan. Nah, kalau resmi ya kaset resmi. Cari di toko kaset kan nggak ada. Kadang-kadang ada orang masih berselera dengan kaset, cuman kaset itu udah nggak produksi. Dan sekalinya produksi, kaset itu harganya mahal. Sekarang berapa? Asalnya udah 100 ke atas kalau Kaset baru misalnya terakhir kaset baru siapa Mas Anggi? ya bangsa-bangsanya label-label Jakarta ya masih Ya, produksi. ya kan label-label indie itu kan Indie masih kayak The Jensen, Johnson, kayak gitu-gitu kan masih mereka ngeluarin kayak Girl Gang, terus terakhir Netral juga mau ngeluarin kaset. Oh iya, versi kaset. Gitu. Kan harganya udah bagus-bagus gitu loh. 100. Masih vinyl 100. ya. Kalau vinil karena anehnya sekarang Mas, generasi sekarang vinyl. Iya. Gue juga bingung tuh. Padahal alat memutarnya mahal loh. Cuma generasi sekarang kayaknya mantap gitu seleranya mereka Ya, sekarang. ini album lawas semua nih. Ya, itu kan kaset-kaset era sebelum Sentia Mas ya. Iya. Sebelum Goldaf gitu. Ini kenapa Mas? Kalau kan ini saya masih bingung nih. Ini packingnya seperti ini. Ini sebenarnya bisa dikatakan resmi atau enggak sih Mas di era dulu? Itu kan kaset ini Mas. Sebenarnya era itu emang nggak ada kaset resmi Mas. Zaman dulu ya? Zaman itu. Oh iya ya. Tadi bicara tentang lisensi ya. Berarti kaset-kaset pada waktu itu sebenarnya belum ada industrinya. Maksudnya publishernya. Belum ada. Jadi ketika itu semua orang yang sanggup untuk bikin kaset dibikin gitu loh. Oh, Di luar ya. Indonesia mungkin udah di Cuman kalau band Indonesia udah resmi Mas. udah resmi ya. Cuman kalau untuk kualitas kasetnya Mas, untuk kualitas kasetnya boleh diadu. Lebih bagus yang lama ya. Iya, kemarin sempat Mas Anggit cerita sama saya sih tentang perbedaan kualitas rekaman zaman dulu sama sekarang. Pitanya juga berbeda ya Mas Anggit ya. Dari pita, Dari pita, kualitas rekamannya juga. kualitas rekamannya. Iya, nggak tahu kenapa ya. Belakangan ini Mas Catur lebih sering posting jualan kaset. Ya salah satunya ada juga memang kaset yang sudah sangat lama. Kenapa Mas ada keinginan untuk menjual
kaset. Apalagi sudah sebanyak gini. Atau emang ini barang dagangan? Tuh, Kolektor mas. kolektor. Karena gini mas, apa sih tuntutan ya? Akhirnya mau nggak mau emang barang itu harus kita jual, Harus kita lepas. harus kita lepas. Terus kadang-kadang saya jual misalnya gini mas, tadi koleksi. Cuman kalau ada orang yang mau, mas punya kaset ini nggak? Misalnya punya kaset JN Step nggak? Hmm. Saya ada mas, tapi harganya segini gitu kan, misalnya saya jual. Orang itu ternyata mau, ya saya kasih. Berarti memang kolektor ya? Kolektor. Kolektor. Gitu loh mas. Terus saya sama kaset udah apa ya levelnya mas, ya udah. Ini mau gua apain lagi ya? Mas kebenaran kadang-kadang saya sering ngeliat dari sekitar gitu nih mas. Teman-teman yang dulu koleksi udah ini udah nggak ada, barangnya mau diapain? Oh iya, pada akhirnya barang ini mangkrak juga ya kalau karena Terus saya kalau keluarganya itu tahu nggak apa-apa, cuma kalau keluarganya itu nggak tahu. iya betul. Kalau ada orang misalnya nyari, saya punya, saya kasih dengan harga yang cocok, kayak gitu loh mas. Cuma kalau misalnya dia gitu aja dong mas, saya jualannya istilahnya ya rezeki Gusti Allah lah yang ngatur, kayak gitu aja mas. Tapi Mas Catur masih sering hunting kaset lawas sampai saat ini? Sekarang udah rada jarang mas. Sudah jarang ya. Nah semenjak Covid tuh udah jarang banget. Tapi sebenarnya kalau di mana di luar sana tuh tetap masih ada ya Masih. barang-barang lawas seperti itu ya. Masih. Sekarang ini apalagi Solo, wah generasi sekarangnya banyak mas sebenarnya mas. Iya. Banyak mereka yang hunting sekarang. Kolektor. Sekarang yang dicari punk, kalau nggak punk apa lagi? Terus Oasis. Tapi mereka, saya salutnya sama generasi sekarang, mereka tuh tahu Pink Floyd kayak gitu. Mah keren sih menurut gue. Oh ya Mas, untuk memiliki karya-karya album yang sekarang ini kan harganya udah nggak main-main nih Mas. Terutama yang edisi box set atau ada macam, emang rilisan limited ya. Itu yang Mas Catur dapatkan harga sesuai sama dengan harga label Mas. Biasanya kalau dari label kan kita dapat apa sih mas istilahnya ya? Dapat potongan mas. Oh, dapat potongan ya. Potongan, nah harga jualnya sekian ya itu yang kita jual. Jadi Mbak Bu nggak ngambil untung Mas? Ambil dong. Tetap ngambil untung ya? Buat apa jualan kalau nggak ada untung ya Mas? Peran aja. Metallica. Tapi nggak banyak kok mas. Oh iya. Nah, dari rilisan fisik itu kecuali kalau barangnya langka, kita dapat untung tuh bisa banyak mas. Semakin langka makin tinggi harganya ya. Iya. Kita bisa main harga di situ ya. Suka-suka kita. Cuma kalau barang-barang yang biasa-biasa aja, itu biasanya untungnya 20% ya udah nggak bisa diubah lagi. Betul kan? Saya nemu Mata Dewa tapi beda versi. Sama-sama Iwan Fals Mata Dewa. Tapi tepinya beda. Nah, mas. Ini? Oh iya mas, itu yang versi apa ya? Ada lagi versi yang lebih baru lagi sih sebenarnya, cuman dia udah jelek. Oh, covernya jelek ya. Oh, covernya jelek ya. Iwan Fals ini. Nggak habis nih kalau kita bahas soal kaset karena ini sudah ada kok di total mungkin ada 7.000 judul. Ini belum yang di buffet yang di laci-laci seperti ini. Coba kita ngintip sebentar. Soul Asylum, Alice Cooper. Udah nggak ngitung deh, pokoknya banyak banget. Influence musik itu influence nyari kaset itu dari mana mas? Belum ada internet kan pasti kan? Itu dari mana? Artinya awal. Pertama gini mas, menurut gue awalnya gue tuh suka komik Spawn. Oh iya. Kayak gitu. Nah, gue tuh suka huntingnya tuh ke daerah Blok M sama ke daerah Taman Puring itu sebelah. Nah pada suatu saat gue ke Taman Puring nih. Nah gue ke Taman Puring, gue ngeliat kaset-kaset kayak gini. Ya itu gue beli. Itu awal-awal gue pertama kali. Ya kalau pas lagi zaman sekolah, gue toko kaset. Emang langganan kaset ya. Toko kaset. Cuman pas gede-gede, gue malah jadinya kaset second. Gue generasi high. Iya sama saya. High yang tulisannya masih masih ada garis-garis horizontal tuh ya, vertikal tuh ya. Jadi ketika itu keluarga itu kita tuh langganan Kompas. Gua langganannya Hai. Kayak gitu loh mas. Ketika itu salah satu yang menjadi patokan kita untuk hunting kaset ya majalah Hai. Iya betul.
kolom apa sih namanya itu, track musik ya. Iya. Track musik itu terusnya siapa yang lagi ini, terusnya gosip itu musik. Karena zaman itu Hai itu yang untuk musik mungkin ya yang termasuk paling Update ya. paling update. Jadi rujukan. Jadi rujukan. Nah, cuman generasi sebelum kita itu mereka punya yang namanya majalah Aktuil. Aktuil itu yang diasuh sama Denny Sabri ya. Itu salah satu mungkin untuk generasi mereka Era 70-an malah ya. 70 Jauh sebelum kita ya. Itu mereka bacanya itu influencer mereka sama Varia mungkin. Varia. Saya generasi gue Hai. Yang edisi ini loh, High clip. Seperti biografi artis ya. Kayak gitu tuh pasti gue beli ketika itu. Untuk anak itu Hai, dengerin radio, kayak ya. Betul. Hai, kita dengerin radio, nonton TV seadanya, karena yang ada cuma satu channel itu aja gitu. Udah, itu aja. Happy banget. Happy banget ya. Happy banget era itu. Terus saya mulai tuh, gue nonton yang namanya MTV. Racer gitu tuh. MTV itu saya ngalamin tahun 96. Itu ada namanya MTV Asia ya. Itu sering nayangin MTV lagu-lagu Filipina. Itu keren-keren loh bandnya Filipina. Filipina bagus banget. Bagus-bagus. Seperti Eraserhead, seperti Dead Angel, River Maya. Terus gue band Filipina paling gue suka Hungry Yang Fit gitu. Oh iya, Vita saya juga pernah denger itu. Kasetnya kemarin gue baru dapat tuh. Oh iya. Yang jual mahal banget mas. Berapa? Jual 15.000. Gue dapat 150.000 mas Hungry Yang Fit. 150. Oh iya, karena gue transaksi sama dia gak dapat gitu. Oh iya, orangnya yang ini. Nolnya dihilangin 1. 15.000. Keren ya. Karena gue dulu punya, masalahnya gue punya tuh. Saya gak tahu mana ya, Anggit punya. Ya udah gue ambil aja. Ada nama Solonesia, itu sebuah brand yang memang sengaja menjadi ciri khasnya Mas Catur atau gimana? Wah, gue nggak tahu deh mas. Itu dari mana nama itu? Nggak ya udah Solo Indonesia aja udah itu. Solo Indonesia ya. Udah itu aja, nggak ada arti apa. Karena gue Englishman in New York. Gitu. Consisting ya. Gue di sini nggak ada orang, gue sendirian di Solo. Awal-awal datang ya udah gue nanya itu aja. Oke ya. Oke teman-teman, itu aja liputan kita pada episode kali ini. Sehat selalu Mas Hari. Amin. Terima kasih Mas Catur. Teman-teman yang nonton teman saya Mas Hari, sehat selalu, happy always, keep rock and roll. Asik. Oke, terima kasih Mas Catur. Sampai ketemu lagi di episode teman saya yang selanjutnya. Bye bye. Nggak boleh ya gini-gini nggak boleh.